saya tidak akan masuk sampai ke sana. Ini Pangkalan Lanut. Dilarang masuk tanpa izin Pangkalan Lanut. Sini ada 2 jalur, jadi cukup luas untuk kendaraan lalu lalang di seputaran jalan ini ya. Pokoknya di sepanjang jalan Sentani itu, kiri kanannya itu tetap harus ada ruko-ruko, bangunan-bangunan besar. Nah, ini kita sudah sampai di Sentani City Square, Sentani City Square. Nah, ini dia sebelah kiri, sebelah kiri saya, Sentani City Square. Ya, ruko-ruko yang berjejer. Itu dia. Kalau dulu dibilangnya Borobudur kalau tidak salah ya. Dulu namanya Borobudur. Jadi sekarang sudah berubah nama jadi Sentani City Square. Nah, sebelah kanan ini ada Yonif. Tentara ya, batalion. Yonif 751 Rider. Jadi banyak pemukiman tentara, karena ya demi keamanan. Kita tahu sendiri Papua sering sekali bergejolak. Kalau saya bahas tentang Papua, masalah yang ada di sini itu tidak akan ada habisnya, akan panjang sekali. Kita akan membahas banyak hal, dari mulai tentang hak asasi manusia, kesejahteraan, keadilan, ras, isu-isu tentang hal-hal seperti itu paling banyak menjadi isu-isu sensitif di Papua sini. Bukan saya tidak berani untuk membahas itu, tapi kapasitas saya belum sampai di situ. Kapasitas saya sebagai seorang motorshop belum bisa sampai pada pembahasan tentang polemik besar yang sedang terjadi di Papua. Tapi pada intinya ya, orang-orang di sini punya kerinduan untuk melepaskan diri daripada NKRI. Walaupun kita belum tahu secara spesifik berapa juta manusia, berapa banyak manusia yang mau, manusia atau orang asli Papua yang mau terlepas daripada NKRI, karena belum ada survei spesifik dan belum ada penelitian lebih lanjut tentang jumlah angka yang pasti itu. Kayak kita tidak bisa juga berbicara terlalu panjang tentang hal ini. Tapi pada intinya ya, pemerintah harus mendorong pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Oke, ini kita sudah ada di Lanut. Jadi ini lapangan terbangnya Angkatan Udara. Sebelah kanan kiri saya ini Lanut. Lanut Silas Papare. Lanut Silas Papare ya. Diambil dari nama pahlawan Papua. Jadi Silas Papare, Frans Kaisepo dan lain-lain itu adalah pahlawan. Jadi orang Papua turut andil juga dalam kemerdekaan Indonesia waktu masih dijajah oleh Belanda.
kita harus mengapresiasikan itu, karena orang asli Papua juga bagian daripada NKRI. Walaupun sekarang banyak gejolak-gejolak ingin melepaskan diri dari NKRI, tapi sejarah membuktikan ya itu ada saja orang-orang Papua yang terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Sini banyak orang jualan-jualan buah-buahan, bakso. Oke, saya akan putar balik. Kalau kita ke kiri sini, kita akan ke daerah Sarni, daerah pokoknya jauh lah, daerah ke Bukit Teletabis juga. Nah, ini sebelah kiri ini banyak yang jualan buah-buahan. Banyak yang jualan buah-buahan ini. Nah, itulah kehidupan di Kota Jayapura, khususnya Sentani. Oke, jadi kita ini sudah balik arah. Kita di arah pulang. Tadi kita dari sebelah, terus kita arah pulang. Nah, jadi itu pemerintah Indonesia harus concern terhadap isu-isu yang sedang terjadi di sini. Jadi saya pikir orang-orang di sini tidak terlalu ini ya. Yang mereka butuhkan adalah kesehatan dan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Nah, itu mama-mama sebelah kiri ini sudah jualan-jualan jagung bakar. Bakar. Jadi yang mereka tuntut itu ya kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan juga tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Makanya menurut saya yang paling penting, walaupun pembahasan ini kompleks, ketika kita berbicara tentang Papua itu kompleks sekali, tapi menurut saya apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah membangun pendidikan, kesehatan di Papua ini, dan juga infrastruktur tentunya. Tapi itu lagi, ada masyarakat-masyarakat yang menolak hal itu. Tentunya ada alasan, mungkin karena hutannya akan ditebang, akan ada longsor, sungai-sungai akan tercemar. Karena itu ketika pembukaan lahan untuk jalan atau untuk industri-industri masuk itu kan berpengaruh pada lingkungan di mana masyarakat sudah tinggal dengan berpuluh-puluh tahun, dari generasi ke generasi, terus kemudian pemerintah datang dengan suatu kebijakan untuk membuka jalan, membangun industri, itu pasti akan bertentangan. Dan ini bukan terjadi di Papua saja ya. Di Kalimantan juga begitu. Suku Dayak Kalimantan itu menolak hutannya ditebang, hutannya digali, karena itu akan berpengaruh pada lingkungan di mana mereka hidup, di mana mereka tinggal. Oke, saya kira sampai di sini saja. Kita sudah bicara lagi, singgung lagi tentang isu-isu di Papua. Tapi saya rasa kalau kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.
dan kita berdiskusi secara wajar dan dengan pikiran serta hati yang terbuka untuk menerima segala kritik, masukan, agar sama-sama kita bangkit dan menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada kemarin. Oke, sekian dari saya, Bujur Timur. Salam dari kota Jayapura, Papua, melaporkan langsung dari jalanan yang ramai ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.